Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Video ini adalah video pertama dari rangkaian video yang akan kita rencanakan, di mana kita akan membahas tentang analisis komputasional aliran fluida atau analisis CFD atau Computational Fluid Dynamics dengan bantuan perangkat lunak open source. Jadi analisis CFD atau analisis komputasional aliran fluida eh, ini merupakan aplikasi dari metode numerik yang digunakan untuk melakukan analisis atau melakukan perhitungan aliran aliran fluida, di mana metode numeriknya itu digunakan untuk menyelesaikan persamaan atur atau governing equations aliran fluida. Nah, sebelum kita masuk ke demonstrasi perangkat lunaknya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang konsep atau bagaimana algoritma penyelesaian persamaan atur aliran fluida ini. Baik, pada dasarnya aliran fluida itu diatur oleh dua persamaan, yaitu persamaan kekekalan massa dan persamaan Navier-Stokes. Persamaan kekekalan massa ini biasanya kemudian disederhanakan dan hasil penyederhanaannya disebut sebagai persamaan kontinuitas. Ya. Nah, ini adalah persamaan kekekalan massa, parsial rho dibagi parsial T ditambah U dot gradien rho atau gradien dari massa jenis sama dengan minus massa jenis kali divergensi kecepatan. Oke. Nah, sedangkan persamaan Navier-Stokes ini pada dasarnya adalah persamaan kekekalan momentum atau kesetimbangan momentum rho dalam kurung parsial U dibagi parsial T ditambah U dot gradien U sama dengan min gradien P ditambah mu atau viskositas eh, nabla kuadrat U. Jadi ini adalah gradien vektor atau disebut sebagai nabla. Oke. Nah, U tebal di sini atau bold ini merupakan vektor kecepatan. Jadi U bold ini memiliki 3 komponen yaitu U italik atau miring kali I ini adalah komponen kecepatan searah sumbu X. Lalu kemudian V kali J ini adalah komponen vektor kecepatan di arah sumbu Y dan W kali K ini adalah komponen kecepatan yang searah dengan sumbu Z. Oke, nah I, J, dan K ini adalah unit vektor searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke ya. Nah, P di sini adalah tekanan, oke ya. P di sini adalah tekanan, lalu kemudian mu ini adalah viskositas dinamik, oke ya. Jadi kemudian nabla ini adalah sama dengan parsial dibagi parsial X kali I ditambah parsial dibagi parsial Y kali J ditambah parsial dibagi parsial Z kali K. Ini adalah operator gradien. Nah, sedangkan gradien sendiri ini dapat kita artikan sebagai perubahan relatif sebuah variabel terhadap posisi atau jarak. Jadi gradien dari nabla rho atau gradien rho ini adalah perubahan relatif massa jenis terhadap posisi, begitu ya. Jadi massa jenisnya itu dari satu posisi ke posisi yang lain itu naik atau turun seperti itulah. Demikian pula dengan gradien kecepatan. Jadi ini menggambarkan perubahan relatif kecepatan terhadap posisi atau jarak ya di dalam badan fluidanya. Oke. Nah, untuk fluida incompressible itu massa jenis fluidanya tetap atau rho-nya ini tidak berubah, rho ini konstan. Oke. Kalau rho ini konstan artinya dia tidak berubah terhadap waktu sehingga parsial rho dibagi parsial T ini sama dengan 0. Oke. Lalu ketika dia konstan ini juga gradiennya juga sama dengan 0 gitu. Jadi dua suku di sebelah kiri ini
nanti sama dengan nol. Jadi kecepatan kali gradien yang sama dengan nol tentu juga sama dengan nol. Sehingga hanya tersisa ini min rho divergen U sama dengan nol. Oke. Nah, karena sama dengan nol, maka tanda minus dan rho yang konstan ini dapat kita hilangkan karena tidak mempengaruhi hasilnya. Oke. Sehingga kita peroleh divergen U sama dengan nol. Jadi tanda nabla dot ini kita baca sebagai divergen, operator divergen ya. Ini adalah operator divergensi. Jadi ini kita baca divergensi kecepatan sama dengan nol. Oke. Nah, divergensi sendiri itu merupakan ukuran dari ekspansi atau kontraksi fluida, gitu ya. Jadi kalau divergensinya ini lebih dari nol, gitu ya, artinya ketika jarak dengan semakin bertambahnya jarak, itu kecepatan makin membesar. Artinya fluidanya itu menyebar, gitu ya, ke segala arah. Nah, kalau divergensinya minus, ini artinya nanti fluidanya itu berusaha untuk mengumpul ke satu titik gitu, atau berkontraksi. Jadi divergensi ini adalah suku yang sebenarnya mewakili kompresibilitas dari fluidanya. Nah, kalau dia sama dengan nol, artinya dia tidak berekspansi ataupun tidak berkontraksi. Jadi atau dengan kata lain fluidanya incompressible gitu ya. Oke. Nah, karena rho-nya tetap juga, maka persamaan Navier-Stokes ini bisa kita sederhanakan dengan memindahkan rho-nya ke ruas kanan, oke. Sehingga kita peroleh seperti ini. Jadi ini jadi gradien P dibagi rho, ini menjadi sorry, ya, ya, ini menjadi dari mu ini menjadi nu, atau kalau mu ini tadi adalah viskositas dinamik, sekarang ini menjadi viskositas kinematik, oke, di mana nu ini sama dengan mu dibagi rho. Oke. Nah, kemudian jika persamaan kontinuitas ini kita jabarkan, oke, ini kita bisa peroleh seperti ini. Jadi karena nabla ini merupakan sama dengan ini gradien, sedangkan U tebal ini U bold atau vektor kecepatan itu sama dengan ini, maka ini bisa kita masukkan, oke. Jadi ini adalah perkalian dari gradien dengan vektor kecepatan, oke. Jadi ini harus kita kalikan ke masing-masing titiknya. Jadi I parsial dibagi parsial X ini kita kalikan ke U, kita kalikan ke V, kita kalikan ke W, oke. Ini juga sama sehingga kita peroleh seperti ini kalau kita jabarkan. Nah, karena I, D, dan K ini saling tegak lurus, maka I kali J sama dengan J kali I sama dengan 0. I kali K sama dengan K kali I sama dengan 0. J kali K ditambah K kali J sama dengan 0. Oke. Sedangkan I kali I, J kali J, K kali K ini nanti sama dengan 1. Nah, jika ini kita masukkan, maka kita lihat ini nanti suku ini, IJ, IK ini sama dengan 0. Suku JI, suku JK sama dengan 0. Suku yang ada KI dan KJ ini juga nanti sama dengan 0, oke. Sehingga tersisa seperti ini. Jadi ini do U per do X II, do Y, do V per do YJJ, do W per do Z KK. Oke, karena II, JJ, dan KK ini sama dengan 1, nanti kita peroleh seperti ini. Oke. Jadi kalau kita lihat awalnya U ini adalah vektor, nabla ini vektor, hasilnya menjadi skalar atau satu bilangan. Oke ya. Dan ini agar syarat kontinuitas ini terpenuhi, ini harus sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat, misalkan do U per do X ini positif, oke, dan maka do V per do Y dan do W per do Z ini harus bisa menyeimbangkan supaya ini 0. Salah satu caranya adalah ini harus bernilai negatif. Jadi kalau kita bayangkan ya, misal untuk dua dimensi ya, katakanlah seperti itu, di mana ini dw dua Z-nya tidak ada ya, gitu ya. Misal ini dua dimensi ya kasusnya, sebentar. Ya, misal ini kasus dua dimensi ya, ini kita sementara, W per do Z-nya kita hilangkan ya. Untuk kasus dua dimensi seperti ini, kalau misalkan do U per do X ini positif, artinya kecepatannya membesar gitu ya di arah sumbu X, maka do V per do Y-nya harus sama dengan harus negatif supaya ini sama dengan 0, atau
kecepatannya itu berubah mengecil di arah sumbu Y, gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan, misal kita punya sebuah karet gitu ya, yang kita tarik ke arah sumbu X gitu ya, kita tarik ke kiri dan kanan ke arah sumbu X, maka searah panjangnya gitu ya, maka arah lebarnya yang di arah vertikal ini harus mengecil. Oke ya. Dengan kata lain, yang besarnya sama dengan pelebaran arah sumbu X-nya. Oke ya. Jadi inti dari persamaan ini dapat kita baca seperti itu. Oke. Jadi kalau di satu arah dia membesar, atau di dua arah yang lain dia membesar, maka di arah yang ketiga dia harus mengecil gitu ya. Dia harus mengecil supaya ini tetap sama dengan nol. Artinya ketika nanti di arah tertentu membesar, arah lain mengecil dan itu perubahannya sama, artinya volume dari total dari fluidanya itu nanti tetap. Jadi seperti itu. Artinya fluida incompressible itu tidak hanya massa jenisnya konstan, oke, tapi massa jenis konstan ini sebabnya gitu ya, tersebab gitu ya, karena volumenya tetap. Oke. Mengapa? Karena massanya tetap. Massanya selalu tetap kan, berdasarkan hukum tekanan massanya tetap tidak berubah. Oke, maka volumenya juga harus tetap agar massa jenisnya tidak berubah. Oke. Jadi seperti itu. Ini dua dua konsep ini saling saling berkaitan. Jadi fluida incompressible itu volumenya tidak akan ekspansi dan tidak akan berkontraksi atau menyusut. Gitu. Volumenya tetap. Nah, persamaan Navier-Stokes di atas ini dapat kita artikan seperti ini ya. Jadi parsial U per parsial T ini merupakan percepatan gitu ya, atau perubahan kecepatan terhadap waktu di satu titik tertentu, satu titik koordinat tertentu. Oke. Lalu kemudian U dot gradient U ini adalah suku konvektif, ini yang mewakili perubahan kecepatan yang dialami partikel fluida ketika ia berubah posisi. Jadi ketika posisinya itu berubah gitu ya, meskipun kecepatan di tiap posisinya itu tetap, artinya ketika dia mengalir ke posisi yang baru, kecepatannya itu berubah. Artinya dia sebenarnya mengalami percepatan. Jadi ini adalah percepatan yang muncul karena perubahan posisi begitu ya. Nah, gradien P, gradien tekanan ini adalah perubahan tekanan terhadap posisi. Jadi gradien tekanan ini sebenarnya yang mendorong aliran fluida gitu kan. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah mu nabla kuadrat U gitu ya. Ini adalah suku viskositas atau suku yang mewakili efek viskositas atau difusi momentum fluida ya. Jadi istilahnya efek dari viskositas ini diwakili oleh suku ini. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan kecepatan atau distribusi kecepatan di dalam badan fluida. Oke ya. Jadi kalau misalkan fluida mengalir melalui pipa, kemudian yang menyebabkan kecepatan bervariasi dari dinding sampai ke tengah pipa itu nanti adalah suku viskositas ini. Nah, persamaan Navier-Stokes ini dapat kita istilahnya dapat kita jabarkan itu seperti ini ya. Jadi kita jabarkan untuk masing-masing komponen vektornya. Jadi ini untuk arah sumbu X ini seperti ini, parsial U dibagi parsial T ditambah U du per dx ditambah V du per dy ditambah W du per dz. Sama dengan min dp per dx ditambah nu d kuadrat U per dx kuadrat, do kuadrat U per do y kuadrat, do kuadrat U per do z kuadrat, dan seterusnya. Jadi ini adalah percepatan searah sumbu X, percepatan searah sumbu Y, percepatan searah sumbu Z. Oke, ini adalah konvektif term searah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini gradien tekanan searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z.
Ini adalah diffusive term searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat gabungan antara persamaan kontinuitas dan persamaan Navier-Stokes, pada dasarnya kita punya 4 persamaan. Jadi ada 3 persamaan kesetimbangan momentum di sini, 1 persamaan kontinuitas, jadi ada 4 persamaan, dan ada 4 variabel yang tidak diketahui, yaitu U, V, W, dan P. Jadi kecepatan arah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan tekanan. Jadi pada dasarnya, sistem ini adalah, sistem yang, eee istilahnya itu tidak underdetermined atau overdetermined, ini adalah exactly determined problem. Jumlah persamaan dan jumlah variabel tak diketahuinya itu sama, gitu, sehingga ini sebenarnya bisa diselesaikan. Oke. Nah, jadi intinya jika kita tentukan kondisi batas dan kondisi awal, dengan menyelesaikan keempat persamaan ini, nanti pola aliran fluida incompressible di dalam satu sistem itu dapat dapat diketahui. Nah, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyelesaikan keempat persamaan ini. Oke. Nah, jadi pada dasarnya untuk menyelesaikan secara analitik ini sangat sulit itu. Kita sulit sekali untuk menurunkan solusi analitiknya berupa formula matematika untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke. Meskipun itu bisa dilakukan untuk beberapa masalah yang sangat sederhana. Nah, untuk permasalahan-permasalahan real di dalam bidang engineering ini susah sekali untuk dilakukan. Dan secara praktis itu tidak mungkin gitu ya, karena keterbatasan waktu, oke, sehingga kemudian digunakan metode numerik atau metode pendekatan gitu ya. Jadi ada banyak macam metode yang bisa digunakan, ada metode 3 hingga finite difference method, finite volume method, finite element method gitu ya. Namun yang paling populer untuk masalah aliran fluida itu adalah metode volume hingga atau finite volume method. Karena fleksibilitasnya dalam menangani geometri yang rumit dan kemampuannya juga untuk menangani perubahan drastis dalam pola aliran gitu ya. Nah, metode beda hingga ini tidak lagi digunakan secara praktis gitu ya, karena sulit untuk memodelkan geometri yang kompleks gitu ya. Sedangkan metode elemen hingga ini kurang populer karena beban komputasionalnya dan kemampuannya menghandle perubahan pola aliran yang drastis begitu ya. Namun ada beberapa software yang tetap menggunakan metode elemen hingga atau finite element. Pada dasarnya kebanyakan software komersial seperti ANSYS Fluent, gitu ya, ANSYS CFX, gitu ya, lalu Star CCM Plus dan juga OpenFOAM itu menggunakan metode volume hingga. Oke. Nah, sedangkan beberapa perangkat lunak selak yang lain seperti COMSOL itu menggunakan metode elemen hingga. Nah, metode elemen hingga ini memiliki keunggulan jika permasalahannya itu istilahnya itu couple gitu ya atau nyambung gitu ya antara misalkan aliran fluida dengan analisis tegangan. Misal kita ingin menganalisis tegangan yang timbul pada pipa akibat aliran fluida yang melingkupinya itu, bukan di dalamnya tapi yang melingkupi di luarnya, seperti itu. Nah, atau kemudian misal kita ingin melihat efek, medan elektromagnetik terhadap, aliran fluida atau misalkan aliran plasma seperti itu. Jadi kita harus menyelesaikan persamaan medan elektromagnetik dan persamaan aliran fluida pada saat yang bersamaan. Nah, permasalahan-permasalahan ini agak sulit untuk diselesaikan menggunakan metode volume hingga, oke. Namun dengan metode elemen hingga ini lebih mudah. Jadi persamaan yang selain aliran fluida itu agak susah kalau kita selesaikan dengan metode volume hingga. Sebenarnya tidak susah dalam artian, metodologinya ya, metodologinya bisa kita implementasikan namun, ada beberapa aspek dari metode elemen hingga yang menyebabkan, solusi yang dihasilkan ini kadang kurang akurat, seperti itu. Oke. Jadi ada misalnya, aspek yang terkait dengan, disipasi dan seterusnya begitu ya. Inilah juga yang mengapa metode elemen hingga ini jarang digunakan untuk menganalisis, tegangan atau stres gitu. Metode volume hingga itu jarang digunakan untuk stress analysis, yang sering digunakan adalah, metode elemen hingga, seperti itu. Nah,
Terlepas dari metode numerik yang digunakan, sebenarnya tantangannya itu secara mendasar sama, bagaimana menyelesaikan persamaan Navier-Stokes ini. Nah, jika kita coba lihat, jika kita coba lihat di persamaan, Navier-Stokes-nya ya, jika kita lihat, sebentar ya, sebentar mungkin kita gabung ya, biar lebih enak, biar persamaannya terlihat, kita gabungkan. Ya, ya, oke. Nah, jika kita lihat di persamaan Navier-Stokes-nya ya, di persamaan 6 ini, eh, kalau kita lihat, ini setiap suku kecepatan, ya, U, V, dan W ini muncul di ruas kiri dan ruas kanan, lalu juga memiliki turunan terhadap waktu. Jadi kalau kita nanti diskretisasi, kecepatan pada time step selanjutnya dapat kita hitung berdasarkan kecepatan yang ada di time step sebelumnya. Oke ya. Namun, permasalahan yang muncul di sini adalah, pada perhitungan tekanan, oke ya. Kenapa? Karena tekanannya hanya muncul di satu kali di sisi kanan dan tidak punya turunan waktu. Jadi tekanan ini hanya muncul sekali di sini dan tidak punya turunan waktu. Jadi kita tidak punya, sarana untuk mengevolusikan tekanan ini terhadap waktu. Kalau kecepatan kita bisa dari sini kita bisa hitung kecepatan pada saat selanjutnya gitu ya. Tapi untuk tekanan ini tidak bisa karena hanya punya turunan terhadap waktu, terhadap jarak seperti dan ini hanya sekali di ruas kanan ini. Oke. Disinilah permasalahan utama penyelesaian persamaan Navier-Stokes. Bagaimana menentukan tekanan. Oke ya. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Oke, pertama dilakukan proses diskretisasinya itu dipisah antara waktu dengan jaraknya, antara turunan spasial dan turunan temporal ini dipisah diskretisasinya. Oke. Jadi, pertama kita diskretisasi terhadap waktu atau kita lakukan temporal discretization. Jadi kita diskretisasi seperti ini turunan waktunya, ini forward difference, kalau kita lihat sebenarnya ini total, kalau kita lihat secara total ini sebenarnya, bentuknya ini mirip dengan metode BTCS, backward time centered space. Oke, karena ini semua, kecepatan ini nanti n+1 gitu ya, hanya ada 2 yang UN di sini. Tapi dari sini nanti kita bisa tentukan UN+1-nya. Nah, P-nya ini di sini kita tulis sebagai Pn+1 atau tekanan pada time step selanjutnya, oke. Lalu kemudian persamaan ketujuh ini kita split atau kita pecah, ini namanya splitting method itu seperti ini. Dengan mendefinisikan kecepatan antara atau intermediate velocity yang kita notasikan dengan U star. Jadi ini kita pecah, jadi U star dikurangi UN dibagi delta T ditambah UN dot gradient U star ini sama dengan min gradient P star dibagi rho ditambah nu nabla kuadrat U star. Oke ya. Lalu kemudian di sini UN+1 dikurangi U star dibagi delta T
sama dengan min gradien delta P dibagi rho. Oke ya. Jadi, kalau kita lihat ini dipecah menjadi 2. Jadi ada U star. Nah, kalau kita jumlahkan 2 persamaan ini, eee, nanti U star ini akan hilang, oke. U star di turunan waktunya akan hilang. Nah, kalau kita lihat U star di sini dan di sini nanti belum hilang dan ini nanti ada metode untuk me menghitungnya, begitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, di sini Pn+1-nya diganti dengan P star. P star ini adalah P atau tekanan tebaan atau perkiraan untuk time step selanjutnya, oke. Dan, delta P ini adalah koreksi tekanan. Jadi, ini kan kita tebak gitu ya, dan tebakan ini belum tentu benar. Oke, kalau tebakan ini tidak benar, nanti kita bisa koreksi tebakannya dengan delta P ini. Jadi Pn+1 ini sama dengan P star ditambah delta P. Kalau tebakan sudah benar, ini nanti delta P-nya akan sama dengan 0, begitu ya. Nah, kemudian, biasanya itu P star ini kita ambil sebagai Pn atau tekanan pada time step sekarang, oke. Jadi, nanti persamaan 8 ini kita gunakan untuk menghitung U star. Kalau kita lihat ya, P star-nya kita tebak dulu, oke, dengan Pn. Nanti di sini U star-nya bisa kita hitung, karena yang tidak diketahui tinggal U star. Un sudah diketahui dari kondisi awal atau hasil perhitungan pada time step selanjutnya. Lalu kemudian dari sini kita, nanti dari persamaan, kedua ini kita bisa hitung koreksi tekanan dan kita bisa hitung Un+1, oke ya. Lalu kemudian, setelah kita tentukan U star, pada dasarnya U star ini nanti belum memenuhi syarat kontinuitas, oke. Syarat, persamaan kontinuitas yang kita tuliskan di sini ini tadi ini belum terpenuhi. Jadi, divergensi U star itu pada dasarnya tidak sama dengan 0, oke. Lalu kemudian, eee, divergensi U star yang kita gunakan untuk menghitung koreksi tekanan ini. Caranya adalah persamaan 9 ini kita operasikan dengan operator divergensi di kedua sisinya, ya seperti ini. Ini bisa kita distribusikan ke dalam, ini juga masuk ke sini ya, perkaliannya dengan nabla. Ini nabla dot nabla ini sama dengan nabla kuadrat atau ini menjadi operator Laplacian, oke ya. Lalu ini keduanya kita divergenkan. Nah, sesuai dengan syarat kontinuitas pada n+1 ini, divergensinya harus sama dengan 0, oke. Seperti ini. Jadi, ini persamaan ini nanti akan berubah menjadi persamaan ini. Karena, divergensi UN+1 sama dengan 0. Oke, lalu ini kita bisa tukarkan tempatnya, tanda minusnya di ruas kiri, ruas kanan kita hilangkan, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Ini yang disebut dengan, Pressure-Poisson equation. Jadi, U star-nya ini diketahui, rho diketahui sebagai konstanta, delta T diketahui. Dari sini kita bisa tentukan koreksi tekanannya berapa, oke. Nah, setelah kita dapatkan, solusi koreksi tekanan dari sini, nah kalau kita lihat ini nanti ini kan merupakan persamaan eliptik gitu ya, ini namanya persamaan Poisson, ini persamaan eliptik. Ini harus kita selesaikan menggunakan, sistem persamaan linier gitu ya, karena solusinya harus simultan untuk seluruh titik komputasi, oke. Sama seperti kita menyelesaikan, persamaan Laplace gitu ya, atau persamaan, konduksi panas dalam kondisi steady state itu. Oke, nah setelah itu nanti kita bisa gunakan hasilnya untuk melakukan koreksi kecepatan menentukan UN+1. Caranya adalah dari persamaan, 9 tadi, oke, ini kita modifikasi. Caranya adalah seperti ini, delta T pindah ke kanan, lalu kemudian U star-nya juga pindah ke kanan. Nah, dari sini delta P diketahui, lalu dari sini U star dan delta P diperoleh, ini nanti, UN+1-nya dapat kita peroleh, oke. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita susun langkah penyelesaiannya, ini seperti ini ya langkah penyelesaiannya secara umum itu. Pertama kita tebak dulu kecepatan kita prediksi dulu kecepatan antaranya, intermediate velocity menggunakan persamaan ini.
Ini nanti juga biasanya kita selesaikan menggunakan sistem persamaan linear ya, menggunakan linear solver. Namun ini penyelesaiannya cepat karena ini secara diagonal dominan, ya. Ini sistem yang istilahnya itu diagonally dominan, hanya butuh satu, 2, 3, mungkin paling banyak 10 iterasi, gitu ya, cepat sekali. Untuk tebakan awal P star ini kita ganti dengan Pn. Lalu kemudian kita tentukan koreksi tekanan delta P, oke, dari menyelesaikan persamaan ini, persamaan Poisson. Lalu kemudian kita hitung kecepatan pada time step selanjutnya UN+1, oke. Lalu kemudian kita hitung tekanan pada time step selanjutnya seperti ini, kita koreksi tekanannya, oke. Lalu kemudian, divergensi UN+1 ini kita kita cek gitu ya. Kalau UN+1-nya ini sudah cukup kecil di bawah batas error, biasanya errornya kita kita set 10⁻³ kita bisa lanjutkan ke time step selanjutnya. Oke. Tapi kalau misalkan E-nya masih besar, ada pilihan untuk kita balik lagi ke langkah pertama, oke. Dengan P star-nya itu kita ganti dengan Pn+1. Oke. Jadi nanti proses penentuan, U star kita ulangi, tapi tebakannya ganti menjadi Pn+1. Nah, ini kemudian kita kita ulangi lagi dan kita cek lagi, oke. Kalau ini sudah kurang dari E, nanti kita bisa masuk ke time step selanjutnya, oke. Nah, kalau kita lihat berbagai software, untuk CFD ini ada berbagai metode untuk penyelesaian persamaan Navier-Stokes ini. Ada misalnya metode simple, metode simplex, PISO, atau projection method. Nah, pada dasarnya, metode-metode ini, itu berbeda di langkah kedua, atau langkah untuk mencari koreksi tekanan, gitu ya. Jadi, beberapa metode seperti simple dan simplex ini dirancang untuk menyelesaikan kasus steady state. Oke, jadi turunan ini pada dasarnya sama dengan nol. Oke ya. Namun metode yang lain seperti PISO atau projection method ini lebih sesuai untuk aliran transient. Oke, di mana kecepatannya itu berubah terhadap waktu. Nah, biasanya metode yang dirancang untuk steady state problem itu tidak bisa dipakai untuk transient. Metode yang dirancang untuk transient itu bisa dipakai untuk steady state, tapi butuh waktu lebih lama, seperti itu. Oke. Jadi perbedaannya nanti terletak bagaimana menyelesaikan, persamaan Poisson ini, persamaan, pressure Poisson equation ini, oke. Perbedaan dasarnya ada di sini, metode apa yang digunakan. Simple dan simplex ini biasanya melakukan, successive correction atau koreksi bertahap gitu ya. Jadi kita tebak delta P-nya, kita cek lagi, divergensi kecepatannya dan seterusnya. Sampai divergensi kecepatannya itu lebih kecil daripada error, batas error yang ditentukan. Oke, di PISO atau projection method ini kita diskretisasi mendapatkan, sistem persamaan linear lalu diselesaikan secara simultan, oke. Jadi seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan dengan, menjelaskan, toolchain yang kita gunakan. Baik, ini adalah toolchain atau rangkaian peralatan atau software yang kita gunakan. Jadi, pada dasarnya proses analisis CFD itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pre-processing, kedua solving, dan ketiga post-processing. Di pre-processing ini kita menyiapkan, model 3 dimensi, lalu kita melakukan proses diskretisasi atau meshing, lalu kemudian kita setting solvernya ya, lalu kemudian solvernya melakukan proses solving, lalu hasil, solving ini kemudian kita tampilkan menggunakan software post processing, oke. Nah, untuk 3D modeling dan pre-processing kita akan gunakan Salome, ini bisa di-download dari link ini ya, https://salomeplatform.org, download current version. Lalu kita untuk solvernya kita gunakan OpenFOAM, oke. Bisa di-download dari openfoam.com, download gitu ya, install binary Windows, min.dw.php, oke. Lalu, untuk post processing kita gunakan ParaView, ini bisa di-download dari www.paraview.org download, oke. Nah, kita akan lanjutkan video ini dengan demonstrasi, download dan instalasi ketiga tools ini.
Oke, mari kita lanjutkan dengan mendownload masing-masing software ini. Jadi kita akan klik di sini. Mungkin kita searching saja ya menggunakan browser ke masing-masing website ini. Baik, untuk Salome kita akan search di sini ya. Salome platform, oke, ya. Kita bisa masuk ke sini ke websitenya. Oke, lalu kemudian untuk open form, ya kita search ini open form. Nanti akan keluar di sini openform.com dan ada openform.org. Oke. Yang kita akan gunakan kali ini adalah dari openform.com. Jadi openform ini banyak sekali yang melakukan proses forking. Forking itu artinya karena kode programnya itu open source, kode programnya di-copy, lalu kemudian dimodifikasi sendiri seperti itu, lalu kemudian dipublish kembali. Oke. Jadi openform.org ini adalah Open Form Foundation, ini yang pertama kali mengembangkan open form. Lalu kemudian openform.com ini semacam commercial company yang kemudian melakukan proses forking dan mengembangkan sendiri kode open form-nya begitu. Tapi karena ada ikatan dari license open source, dia juga harus mempublikasikan kode programnya gitu ya. Jadi di sini juga nanti masih gratis. Oke, kita masuk ke openform.com. Lalu kemudian selanjutnya adalah para view ya, kita bisa searching seperti ini. Oops, sorry. Ya, mungkin dari depan ya. Para view ini kelihatan. Kita bisa search seperti ini. Nanti masuk ke sini ya, paraview.org. Oke. Oke. Nah, kita mulai lagi dari sini. Ini ada download, kita klik download. Oke. Lalu kalau kita lihat ini ada versi terbarunya 9.6 dan ini ada versi untuk Windows-nya di bawah sini. Yang kita klik nanti kita download adalah yang ini ya, yang install wizard supaya nanti memudahkan instalasinya ya. Ya, ini kita klik, ya, kita save di sini ya, kita save. Ya. Lalu kemudian openform.com ini ada download di sini. Lalu kita klik di sini ya download. Nanti ada berbagai versi, ada Windows untuk Docker, Windows Mint GW, Windows WSL. Oke. Untuk saat ini kita akan gunakan Windows Mint GW karena ini nanti paling mudah instalasinya ya. Tapi jika nanti kita harus, karena ini hanya untuk latihan, tapi untuk kasus-kasus yang berat mungkin kita harus gunakan WSL dan Docker. Jadi pada dasarnya OpenFOAM ini dikompilasi untuk sistem Linux. Okay. Kalau kita gunakan untuk Windows, kita bisa pakai Docker. Docker ini semacam virtual machine yang bisa menjembatani software-software Linux untuk bisa jalan di Windows. Lalu ada WSL atau Windows Subsystem for Linux. Jadi nanti ini bisa di Windows 10 itu kita bisa menginstal Linux itu di atas Windows. Jadi nanti ada beberapa opsi distribusi Linux yang bisa kita install di atas Windows dan nanti kita bisa jalankan OpenFOAM menggunakan Linux tersebut gitu. Dan ini nanti sistemnya ada di sini di WSL ini. Mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kalau kita nanti gunakan WSL, ini menarik jika OpenFOAM-nya itu kita kompilasi dari awal begitu ya. Kita lakukan proses kompilasi dari awal kode programnya sehingga nanti bisa running-nya itu lebih sesuai dengan hardware kita. Oke. Baik, kita masuk dulu ke sini MinJW. Lalu kemudian kita download dari sini ya. Kita klik, oke. Ya, tunggu sebentar. Ya, kita save. Ya. Lalu kemudian para view juga sama ya. Kita masuk ke download. Oke. Nah, versi terbarunya adalah 5.9, namun ini masih ada kodenya RC ya. RC ini rilis candidate, jadi ini belum secara resmi dirilis.
Untuk itu kita gunakan versi yang sebelumnya 5.8. Oke. Nah, para view ini biasanya menggunakan sebuah library yang disebut dengan OpenGL dan biasanya dia menggunakan versi yang paling baru dan namun kadang Windows kita itu masih menggunakan versi yang sebelumnya. Nah, kalau ini nanti ternyata tidak jalan, kita bisa gunakan versi Paraview yang lebih lama. Misal, kalau kita download 5.8, kita coba ternyata ada masalah, kita bisa download yang versi 5.7, 5.6, dan seterusnya. Sampai kita ketemu versi yang agak lama, tidak apa-apa, yang penting nanti bisa jalan di operating system kita. Oke, kita akan gunakan 5.8, lalu kita pilih yang Python MPI ini ya, supaya nanti kalau prosesornya multi core itu kita bisa gunakan lebih dari satu core untuk melakukan proses rendering atau menampilkan hasil simulasinya. Ya, kita klik ini MPI 581, kita klik ya, kita save di sini ya. Oke. Ini ukurannya cukup besar ya, jadi mungkin kita harus tunggu dulu sampai ini proses downloadnya selesai, lalu kita nanti bisa melanjutkan ke proses instalasi. A few minutes later. Ya, proses downloadnya sudah selesai. Nah, mari kita coba masuk ke dalam folder yang menyimpan file ini. Ya, nah kita akan mulai instalasi dari Salome. Kita double klik. Nah, biasanya muncul seperti ini ya, Windows Protected Your PC. Ini pop-up dari Microsoft Defender karena mungkin softwarenya tidak tersertifikasi oleh Microsoft. Kita cukup klik ini more info lalu run anyway. Oke. Nah, pada dasarnya di versi-versi sebelumnya Salome ini hanya diekstrak begitu ya, tanpa ada perubahan di registry Windows. Ya, the agreement. Ya, next, lalu C Salome. Ya, nanti diinstal di sini. Pada dasarnya nanti hanya di copy ya filenya. Next, create desktop. Next. Oh, okay. Ya. Nah, ini proses instalasinya. Kita tunggu sebentar. A few minutes later. Ya, proses ekstraksinya sudah selesai. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan klik next. Oke. Memang ini proses ekstraksinya agak lama ya karena filenya ukurannya cukup besar. Nanti kalau sudah terinstall ini ukurannya bisa lebih dari 1 giga gitu ya. Ya, next, lalu kemudian finish gitu ya. Eh, Terus kemudian kita lihat ini adalah running perdana dari Salome-nya. Oke. Ya, ini kita allow access gitu ya. Allow access. Klik allow access. Ini juga allow access, allow access. Ya, memang banyak ini ya karena ini melibatkan berbagai komponen. Nah, ini adalah tampilan Salome-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke instalasi OpenCFD, OpenFOAM-nya ya, ini versi 2012. Kita klik, oh ini masih ada ini di allow access ya, supaya nanti seluruh komponen Salome-nya bisa berjalan. Ya, ini kita buka OpenCFD-nya, sama ya, klik more info, run anyway. Oke. Nah, kemudian ini kita next sama ya, accept terms license agreement, install. Oh, sorry, cancel dulu ya. Ya, ini kita cancel dulu. Ini sebaiknya di run as administrator. Oke. Jadi gini, run as administrator. Accept, agreement, next ya. Nanti dia diinstal di sini ya.
di C ini ya. Oke, nanti install next. Oke ya. Oke, klik install ya ini ya. Nanti kita tunggu dulu ya. Jadi ini sekitar 1,5 giga gitu ya. Jadi ini kita tunggu dulu sama seperti tadi. A few minutes later. Ya, ketika instalasinya hampir selesai, ini akan menawarkan untuk menginstal MS MPI atau Microsoft Message Passing Interface. Nah, ini kita pilih yes jika kita ingin nanti OpenFOAM-nya itu bisa running gitu ya, atau pas melakukan proses solving, dia bisa menggunakan lebih dari satu core, oke? Atau istilahnya itu parallel run gitu ya, atau di run secara paralel. Dan nah sekarang kita akan coba pilih yes, ya. Current MPI installation to version 10.0 bla bla bla, oke, yes. Yes, gitu. Dia akan coba mendownload MS MPI versi yang terbaru, oke. Dan yang lama ini di uninstall terlebih dahulu ya. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, next, accept term license agreement, next. Kita perlu diubah ya lokasi instalasinya, next, lalu kemudian install. Ya, ini cukup cepat ya karena ukurannya tidak terlalu besar. Lalu finish, ya. Berarti ini instalasi OpenFOAM-nya sudah selesai. Kita klik finish ya. Dengan ini kita selesai melakukan instalasi OpenFOAM. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan instalasi ParaView ya. Double klik. Ya, sama ya. Ya, ini more info, unknown publisher, run anyway ya. Ya, kita tunggu ya, next, agree, lalu kemudian next, next, lalu kemudian install, install ya. Ya, next, ya kita tunggu. Ini juga agak besar filenya ya. Jadi nanti proses instalasinya ini akan membutuhkan waktu. Ya, kita tunggu sampai proses ekstraksinya selesai. A few minutes later. Ya, sudah selesai. Ya, kita klik finish. Oke, jadi proses instalasi dengan demikian, proses instalasi ketiga software ini selesai. Kita akan lanjutkan dengan coba nanti menjalankan Salome, lalu kemudian melakukan proses modeling, dan kemudian melakukan setting OpenFOAM-nya, lalu kita coba nanti tampilkan hasilnya di ParaView. Ya, setelah selesai instalasi, kita akan coba untuk running OpenFOAM ya. Jadi, nya terinstall di sini C program file ESI OpenCFD OpenFOAM V2012. Lalu kita bisa klik ini ya, Windows Batch File, double klik. Atau kita juga bisa jalankan dia dari nanti dari icon di desktop. Oke. Nah, ini ada readme file. Kita akan coba buka dulu readme filenya ya. 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 Oke.
Ya. Nah, di sini ada informasi tentang OpenFOAM ya. Oke. Ya, ini yang OpenFOAM yang dikompil menggunakan MinJW. Oke. Ya. Jadi nanti kita bisa jalankan dari sini. OpenFOAM MSys2, double klik. Nah, ya ini adalah terminal MSys2. Ya. Oke, kita tunggu sebentar, dia masih loading promnya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini merupakan environment dari MSys2. Oke. Kalau kita ingin, jadi ini sebenarnya adalah terminal Unix atau terminal Linux. Jadi kalau kita ingin melakukan aktivitas di terminal ini, kita harus tahu komen-komen yang biasa digunakan di Linux. Misal untuk melihat isi folder ini, isi file dan folder yang ada di dalam folder ini, kita ketik ls. Ya. Ini adalah komen singkatan dari list. Nah, jadi di dalam sini ada satu folder namanya OpenFOAM. Oke, coba kita akan masuk ke folder OpenFOAM ini dengan mengetik cd ya. Cd OpenFOAM seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di sini ada OpenFOAM V2012. Ya. Kita ketik OpenFOAM ya 02V2012 enter. Ya, lalu kita ketik ls ya. Jadi ini adalah instalasi OpenFOAM yang baru saja kita lakukan. Jadi ini adalah semua filenya. Bin biasanya berisi program-programnya ada di sini di bin. Oke. Ya. Lalu kemudian covernya sendiri kalau oke. Sebelum kita melanjutkan ya, kita coba keluar dulu ya dari sini. Kita masuk ke sini. Jadi begini ya, apa namanya? Kita bisa masuk ke sebuah folder dengan mengetik cd ya, spasi nama foldernya. Misal nama foldernya OpenFOAM ini yang ada di sini tadi. Nah, kemudian tekan enter, maka kita akan masuk ke dalam folder yang bersangkutan. Oke, tapi biasanya nama folder ini cukup panjang gitu ya. Jadi kita agak kesusahan kalau mengetik seluruh namanya. Biasanya kita bisa lakukan seperti ini, cd spasi, lalu kemudian ketik misalkan op, gitu. Lalu kita tekan tab seperti ini. Ditekan tombol tab. Nah, setelah kita tekan tombol tab, biasanya dia langsung ada auto completion-nya. Lalu kemudian tekan enter. Ya. Tombol tab ini biasanya ada di sebelah kiri di atas caps lock. Oke, jadi kita tidak perlu mengetik seluruh nama foldernya. Nah, kalau kita ingin keluar dari folder ini, kita ketik cd spasi titik-titik seperti ini. Nanti kita akan keluar. Oke. Kalau kita ketik cd lalu kita enter, kita akan kembali ke home. Ini namanya home folder, gitu ya. Ini adalah folder yang utama yang dimiliki oleh seorang user. Nanti biasanya di sini isinya dokumen dan lain-lain. Nah, karena OpenFOAM-nya ini diinstal di C program files, ini nanti file-file hasil running ini juga ada di C gitu ya. Dan dalam konteks Windows ini biasanya tidak diinginkan karena C biasanya digunakan untuk program, kita hemat space-nya untuk program, lalu untuk menyimpan file data kita biasanya menggunakan folder D atau folder yang lain. Oke. Nah, untuk masuk ke dalam folder D, ini kita biasanya bisa gunakan seperti ini ya. cd spasi garis miring D, lalu tekan enter. Oke, ya ini kita masuk ke folder D. Ya. Lalu kita bisa ketik ls min a min l gitu ya untuk melis folder apa saja yang ada di dalam sini. Ya, itu ada
folder OpenFOAM ya. Sudah ada, sebentar saya akan coba hapus ini foldernya OpenFOAM supaya kita bisa mendemonstrasikan bagaimana kita melakukan setting environment. Oke, nah pertama untuk menyimpan kasus-kasus yang akan kita run nanti, jadi kita akan menggunakan membuat folder gitu ya namanya OpenFOAM. Nah, jadi kita gunakan mkdir seperti ini ya, OpenFOAM begini ya, O-nya huruf besar, FOAM huruf besar. Oke. Lalu kemudian setelah kita buat direktorinya, kita masuk cd OpenFOAM, ini di D ya. Ya, kita masuk ke OpenFOAM. Lalu kemudian di sini kita buat folder baru sesuai dengan nama user gitu ya. Atau Anda bisa gunakan sembarang nama gitu. Jadi biasanya formatnya begini ya. Ini nama user gitu ya. Silakan nanti ini diganti user ini diganti dengan nama Anda, nickname Anda dan lain sebagainya. Lalu diikuti gini V2012 sesuai dengan versi OpenFOAM-nya. Oke? Ya, kalau kita ketik ls untuk melihat, nanti akan terlihat ini sudah ada folder user V2012. Oke, lalu kita cd user V2012. Ya, kita masuk ke sini. Lalu di sini nanti kita bikin satu folder lagi yaitu run. Gitu ya. mkdir ini make directory ya. Spasi run. Ya, kita lihat ls, ya, ini run. Lalu kita masuk ke dalam foldernya run, id run, oke. Nah, lalu di sini kita akan coba copy file tutorials dari OpenFOAM gitu ya. Jadi ini cp minvr. Minvr ini option, V-nya singkatan dari verbose, R-nya ini rekursif. Jadi folder itu nanti semuanya di copy ke dalam-dalamnya gitu ya. Ini tanda dolar huruf besar foam underscore tutorials, okay. Lalu spasi titik, gitu ya. Titik ini artinya dia di-copy ke dalam folder ini, folder di mana sekarang kita berada, oke. Okay. Lalu kita bisa tekan enter. Ya, jadi ini file tutorialnya di-copy ke dalam folder D OpenFOAM user, gitu ya, V2012 run tutorials, oke. Okay. Ya, sambil menunggu proses copy selesai, kita akan coba kembali ke sini ya. Kita akan coba kembali ke openfoam.com. Lalu kita lihat installation, oke. Kita lihat tutorial guide. Ya, di sini ada beberapa tutorial untuk kasus yang sederhana. Oke, ada kasus lead driven cavity ya. Nanti kita akan coba kasus yang lain. Sebentar. Iya, tutorial guide. Ini ada user guide-nya. User guide-nya ini menjelaskan beberapa proses mulai dari pre-processing sampai kemudian solving. Lalu ada juga tutorial wiki. Ini biasanya dokumentasinya lebih lengkap. Di sini di wiki ini lebih panjang ya, termasuk bagaimana kita bisa membangun OpenFOAM ini dari source code-nya. Oke ya, kita coba lihat. Sorry. Iya. Oh, kenapa tidak jalan? Oh ya, ini build from source. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, biasanya setelah ini adalah instruksi untuk membangun ya. Biasanya ada setelah ini ada satu kasus yang dijalankan ya. Oke. Nah, kita akan coba jalankan ini kasus speech daily ini ya. Oke. Jadi
Setelah ini kalau kita ls, nanti di sini ada folder tutorial, jadi kita masuk ke dalam folder tutorial, cd tutorials, ls. Nah, ini ada banyak kasus. Kita masuk ke incompressible, cd incompressible, enter, lalu ls. Lalu kita masuk ke simple form ini ya. Kita akan coba masuk ke ini simple form. Jadi ini kasus-kasus steady state incompressible. Jadi simple form, enter gitu ya. ls. Nah, ini ada kasus pitch daily ya di sini ini. Ada kasus pitch daily, kita akan coba masuk ke sini. Jadi pitch daily, tekan enter. Lalu ls. Nah, kita akan jalanin block mesh. Oke, ini untuk membuat mesh-nya diskretisasi. Lalu kita akan jalankan simple form ini ya. Ya, ini sedang running gitu ya. Kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu kita coba jalankan para view ya. Kita coba jalankan para view dari sini ya. Ya, para view ya. Kita jalankan para view 5.8. Ya, ini sudah selesai. Ya, coba kita lihat ls. Apakah partisnya kalau kita di Linux kita bisa jalankan Parafoam, tapi sayang Parafoam-nya ini biasanya nggak jalan gitu ya. Karena kita harus compile ParaView-nya, sedangkan di Windows biasanya kita bisa instalasi terpisah. Oke. Nah, kita bisa dia minta untuk membuat pitchdaily.form gitu ya di sini ya. Oke. Oke, dia minta kita buat pitchdaily.form. Oke, home, Parafoam line, Paraview, comment not found. Oke, nanti kita bisa cek ya. Kita lihat di sini. Ya, caranya adalah kita buka Paraview di sini, close, gitu ya. Lalu kemudian kita open, ya D, ya open form, user run, tutorial, incompressible, simple form, pitch daily. Oke. Coba kita cek di sini ya, ada opsi untuk open form. Ya, ini ada opsi untuk open form. Ya, tapi belum bisa. Jadi dia biasanya minta file control dict ya. Dot control dict. Nah, kita harus buat file .form atau .control dict. Jadi kita bisa lakukan di sini. Misal gini buat membuat file yang kosong saja, gitu ya. Kita bisa gunakan misalkan begini ya. Kita cek, kita gunakan editor. Oke, ya sebentar. Ya, untuk membuat file tadi ya, pitchdaily.form, kita akan gunakan perintah nano. Ya. Pitch, ini harus kita ketik lengkap, pitchdaily.form. Oke, enter. Ini sebenarnya nano ini adalah text editor, jadi kita cukup membuat sebuah file kosong. Nah, ini kita simpan dengan menggunakan perintah Ctrl O ya. Ini perintahnya di sini. Ini write out, Ctrl O. Oke. Ya, lalu enter. Ya. Lalu Ctrl X. Oke. Nanti ketika kita ls, kita lihat ya, di sini sudah ada file pitchdaily.form. Oke. Lalu kita balik ke open form, ke Paraview ya. Pitchdaily, nanti ada pitchdaily.form, ini kita buka. Oke, lalu kita apply, dia akan membaca filenya. Nah, ini adalah hasil simulasinya ya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, ya. Ini hasil simulasinya.
Ini aliran inletnya di sini, outletnya di sini, dan yang ditampilkan ini warna ini mewakili pressure. Oke, kita akan coba ke velocity ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau kita ingin lihat mesh-nya, itu kita bisa ke wireframe seperti ini ya. Nanti di sini kelihatan ini mesh yang digunakan. Oke, ya seperti ini. Ya, oke. Ya, untuk mengembalikan ke posisi semula kita klik ini ya. Oops, sorry. Ya, set ya. Nah, ini adalah mesh-nya. Oke, jadi kita balikkan lagi ke surface. Oke, ini adalah U-nya. Nah, ini warnanya bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah dari sini. Misal kita akan gunakan rainbow all itu ya. Kita ubah menjadi rainbow ini ya. Apply, close. Nah, di sini nanti akan lebih terlihat ya. Ini adalah magnitude dari velocity-nya. Oke. Kita bisa dengan mudah membuat misalkan membuat vektor plot gitu ya, seperti ini, glyph begini ya. Kita klik glyph, lalu kemudian geser ke atas, scale array, ya scale array-nya U juga, oke, scale by magnitude, oke, lalu coba apply. Oh, ini terlalu besar ya, kita bisa kecilkan, misal dengan ini ya. Ya, jadi nanti akan terlihat ini arah panah ini menunjukkan arah aliran kecepatannya ya. Kita bisa juga mematikan ini ya, scale no scale gitu ya. Lalu kemudian kita apply. Ya, ini kita perbesar ya, misal 0,01 seperti ini ya, biar terlihat ya. Nah, ini tidak ada skala. Jadi kalau kita skala itu panjangnya panah itu mewakili besarnya kecepatan gitu ya. Ini tidak kita skala supaya terlihat ya. Ya, oh sorry ya. Ya, supaya terlihat. Ini kita matikan dulu di matanya. Ini kita tutup. Ya, orientation array. Oh, coloringnya kita. Nah, ini nih ya. Sebenarnya coloringnya kita inginnya itu magnitude kecepatan ya. Jadi mungkin ini kita delete dulu. Ya, lalu kita hitung magnitude kecepatan. Caranya kita klik kalkulator ini ya. Lalu nanti resultnya misalkan kita namakan Mach U, oke. Lalu ini kita klik Mach, ini vektor, klik U gitu ya, apply. Ya, lalu kemudian ini kita dapatkan Mach U-nya, lalu kita masukkan ke glyph, oke, no scale, 0,01, lalu color-nya ya kita apply. Ini kita matikan dulu ya. Ya, color-nya adalah Mach-U. Oke, lalu ini kita edit, warnanya kita ganti dengan rainbow tadi. Ya, iya seperti ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana alirannya ya. Alirannya kalau kita lihat di sini dia membentuk vortex berputar. Jadi masuk dari sini ini berputar di sini berpusar gitu lalu ya keluar sini. Nah, kalau kita lihat ini adalah di sini kecepatannya tinggi ya. Masuk ini sama dengan 10 ini gitu ya. Di sini lalu ketika keluar nih kecepatannya turun. Oke.
Dan ini kasus steady state, artinya apa? Dari mengalir ke sini dia mengalami perubahan kecepatan atau percepatan, oke, tapi percepatannya bernilai negatif. Nah, ini adalah efek dari, perubahan kecepatan dengan perubahan posisi, ini yang menunjukkan efek dari, convective term yang, kita bahas sebelumnya, gitu ya. Jadi kan kemarin kita bahas di, sebelumnya efek dari, convective term ini, oke. Jadi ini adalah efek dari convective term. Mengapa dia berubah kecepatan seperti ini dengan perubahan posisi. Meski ini posisinya steady state, artinya kecepatan di tiap titik ini tidak lagi berubah, tapi partikel fluida yang mengalir ketika dia berpindah posisi, dia mengalami perubahan kecepatan. Ya, ini adalah salah satu contoh kasusnya. Nanti akan kita lanjutkan dengan mulai dari geometri modeling, geometri modeling gitu ya, dengan OpenFOAM sendiri sekilas nanti akan kita coba ya, bagaimana memodifikasi ini. Lalu kemudian kita akan juga bahas nanti bagaimana memodifikasi atau membuat geometri ini dari Salome. Jadi mungkin seperti itu. Ya, selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.